Pagi karya Rifai Ali. Sunyi, sepi, seram, dan kelam dalam suhud di ujung malam. Nyenyak terhenyak insan bertulang, tiada berbalas desiran alam. Silunesan di puput baju, tersenak keluh angin mendayu. Tiada seorang mendengar rayu, hanyalah daun berdesih sayu. Sejak senja hendak bernanung, ketika syamsiar darah bertuntung. Sampai gelap bersayap maung, tiada berbalas desiran alam. Kian gelaplah hening loka, kian seni merandai duka. Kian korong turut terluka, meratapi bahari zaman merdeka. Rifai Ali terkenal sebagai pengarang roman Medan. Ia lahir pada tanggal 24 April 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Rifai Ali dapat dikelompokkan dalam angkatan pujangga baru. Prosa-prosa yang dihasilkannya dapat digolongkan ke dalam roman Medan, yakni roman yang bersifat sensasional yang pada umumnya ditulis oleh pengarang dari Medan. Karyanya yang terkenal yaitu buku kumpulan puisinya yaitu Kata Hati tahun 1941. Sinopsis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Dalam buku ini dikisahkan pula kehidupan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Minke bersekolah di HBS, yaitu setingkat dengan SMA, dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Minke merupakan anak dari seorang bupati Wonokromo. Ia disekolahkan agar kelak menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Minke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra, dan memiliki kecakapan dalam penulisan. Hal ini terbukti bahwa dirinya menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di Jawa, sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda. Akan tetapi, pendidikan yang diperoleh oleh Minke di HBS menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menghormati bangsa Eropa, terlebih pula karena pengajaran dari gurunya. Dalam Bumi Manusia, Minke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa dan tidak memedulikan lagi budaya Jawa sebagai budaya asalnya. Hingga pada akhirnya, Minke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Yang pada awalnya Minke menghormati dan menyanjung bangsa Eropa, sampai akhirnya dirinya membenci akan perbuatan yang sudah ia lakukan selama ini. Kisah Bumi Manusia berawal saat Minke mendapatkan tantangan dari temannya bernama Robert Surhoff untuk ke Wonokromo mendatangi seorang gadis cantik Indo-Eropa, yaitu Annelies Malema. Hingga kemudian Surhoff menjadi rival Minke sebab mereka menyukai dan mencintai orang yang sama, yakni Annelies Malema. Namun Annelies justru mencintai Minke. Annelies menetap di sebuah rumah mewah dengan indah bersama seorang nyai bernama Nyai Ontusoro dan kakaknya Robert Malema. Dalam novel Bumi Manusia ini, tidak hanya Minke dan Annelies yang mendapatkan penekanan, melainkan Nyai Ontusoro pun. Hal itu dikisahkan bahwa ia dijual ke orang Belanda oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan agar ayahnya dapat menempati jabatan yang lebih tinggi. Nahasnya, tanpa adanya ikatan pernikahan, Nyai Ontusoro harus hidup bersama Tuan Malema, yaitu orang yang belum pernah diketahui dan dikenal olehnya. Nyai Ontusoro memiliki rasa dendam pada orang tuanya, sehingga ia memiliki tekad untuk mengangkat derajat martabatnya sendiri melalui pengetahuannya. Nyai Ontusoro banyak belajar dari Tuan Malema, yakni berkehidupan bangsa Eropa, membaca berbagai buku Eropa, belajar membaca dan menulis, dan manajemen perusahaan. Pada awalnya, Tuan Malema sangat baik dan mencintai Nyai Ontusoro walaupun dirinya tidak pernah dinikahi secara agama dan hukum. Akan tetapi, semua itu sirna saat anak sah Tuan Malema dari Belanda hadir untuk bekerja di Indonesia serta menggugat Tuan Malema.
Hal itu mengakibatkan Tuan Melema pergi meninggalkan Nyai Ontosoroh dan keadaan pun menjadi kalut. Walau demikian, Nyai Ontosoroh sudah mempunyai pengalaman dan belajar bersama Annelies, hingga akhirnya mereka mendirikan dan membangun sebuah perusahaan yang amat besar. Dengan begitu, ia membuktikan kepada orang-orang, meski dirinya hanyalah seorang nyai, tetapi ia mampu disegani sebab kekayaan berlimpah yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri dan menjadi seorang wanita mandiri. Di samping itu, Robert Melema, yakni kakak dari Annelies Melema, cenderung mengikuti sang ayah dan enggan untuk mengakui Nyai Ontosoroh sebagai ibunya. Minke yang hadir di kehidupan Nyai Ontosoroh dan Annelies sangat disambut hangat oleh keduanya. Akan tetapi, hal itu tidak disenangi oleh banyak orang, terlebih orang tua Minke. Hal itu karena Nyai Ontosoroh adalah seorang nyai. Istilah nyai pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak mempunyai norma kesusilaan, sebab statusnya yang hanya sebagai istri simpanan. Maka dari situlah Nyai Ontosoroh mulai berusaha dan belajar keras agar dirinya dapat diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Kemudian, Minke tidak hanya ditentang oleh orang tuanya, melainkan dirinya juga diserang oleh Robert Melema dan Surhop yang mengatakan bahwa dirinya hanya mengincar harta kekayaan milik Nyai Ontosoroh. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan yang cukup banyak, Minke dengan bersikeras tetap berupaya mendapatkan Annelies. Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan yang amat panjang serta rumit, akhirnya Minke dan Annelies menikah. Mereka hidup bahagia, karir yang Minke jalani pun meningkat dengan sangat baik. Minke juga sudah lulus dari sekolahnya, yaitu HBS, dengan peringkat yang memuaskan. Padahal sebelumnya, Minke sempat diberhentikan oleh sekolah sebab berbagai macam tuduhan atas dirinya yang telah melakukan hal tidak pantas dengan seorang nyai. Akan tetapi, semua itu berhasil ia lalui dan hadapi. Segala kebahagiaan telah Minke dapatkan, sampai akhirnya ada bencana yang menghampirinya lagi. Dirinya sangat amat terpuruk dan terjatuh. Hukum Belanda atau bisa dikatakan hukum bangsa Eropa yang telah menjatuhkan dirinya. Sebuah bangsa yang ia hormati dan ia sanjung. Selepas kematian Tuan Melema yang masih menjadi tanda tanya besar, memang dari awal anak sah Tuan Melema yang berasal dari Belanda sudah mengacaukan rumah tangga antara Tuan Melema dan Nyai Ontosoroh, yaitu dengan menuntut harta Tuan Melema yang sejak lama dikelola oleh Ontosoroh. Annelies pun juga menjadi korban tersebut, sebab ia adalah anak sah Tuan Melema. Annelies perlu dikembalikan ke Eropa dan harus rela meninggalkan Minke serta Nyai Ontosoroh. Mengapa Nyai tidak diikut sertakan? Hal itu karena memang sedari awal Nyai tidak pernah menikah dengan Tuan Melema secara sah, sehingga ia pun harus mengikhlaskan semua perusahaan yang telah dibangunnya bersama Annelies itu. Minke dan Nyai Ontosoroh mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan melindungi perusahaan serta Annelies yang hendak dibawa ke Belanda. Akan tetapi, hukum Eropa tetaplah tidak memihak pada orang pribumi seperti mereka. Pramudia Anantatur atau akrab disapa dengan nama Pram adalah salah satu sastrawan besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Putra sulung dari seorang kepala sekolah Institut Budi Utomo ini telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Pram yang pernah bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domain memantapkan pilihannya untuk menjadi seorang penulis. Ia telah menghasilkan artikel, puisi, cerpen, dan novel sehingga melampungkan namanya sejajar dengan para sastrawan dunia. Karya Pram yang penuh dengan kritik sosial membuatnya sering keluar masuk penjara. Pram pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Kemudian selama Orde Baru, ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan seringkali ditempatkan di Jakarta di akhir Perang Kemerdekaan. Ia menulis cerpen dan buku sepanjang karir militernya dan di penjara Belanda di Jakarta pada tahun 1948 dan 1949. Pada tahun 1950-an, ia kemudian tinggal di Belanda sebagai bagian program pertukaran budaya. Dan saat kembali, ia menjadi anggota Lekra,
organisme sayap kiri di Indonesia.